Oke, selamat datang kembali di WJ Studios di edisi episode kedua dari WJ Voice Story. Yang akan kalian dengar kali ini adalah suara dari gue. Gue memperkenalkan diri gue terlebih dahulu sebelum menceritakan apa yang pengen gue ceritakan. Nama gue Bagus Walantaka, umur 21 tahun, dan hobi gue adalah perfilman, sepak bola, dan olahraga-olahraga lainnya lah yang gue bisa. Oke, gue nggak mau lama-lama, cukup singkat aja perkenalan kita. Kita langsung ke tema yang ingin gue bahas. Di episode kedua kali ini, gue ingin membahas tentang pengalaman creepy gue waktu gue gabung ke salah satu komunitas yang namanya pemburu hantu. Dulu gue gabung ke komunitas itu karena ya dari temen gue lah, temen gue yang udah gabung duluan dan gue diundang. Oke, lanjut saja ke inti poin ceritanya. Waktu itu gue dapat kesempatan bergabung di salah satu komunitas pemburu hantu untuk vlog-vlog kegiatan kita, menelusuri semua berbagai tempat-tempat yang menyeramkan, banyak misterinya yang pokoknya tempat-tempat yang menyeramkan lah, pokoknya kita telusuri. Pada saat itu kami mendapatkan sebuah feedback dari beberapa komentar netizen ya. Coba telusurin rumah sakit yang ada di Kerawang gitu. Ya udahlah, gue berlima sama temen gue dan tim gue mengunjungi lokasi tersebut. Dan memang ketika sampai bro, emang bagi gue ini ada tempat yang menyeramkan banget dari tempat-tempat yang pernah gue telusuri. Karena ini rumah sakit peninggalan zaman-zaman era waktu edisi tahun 98 kalau nggak salah, dimana pada saat itu memang banyak banget orang-orang yang emang dirawat di situ. Dan memang rumah sakitnya bener-bener kayak lu pindahan tapi lu nggak bawain barang-barang lu. Jadi semua peralatan-peralatan rumah sakit yang masih ada darahnya bahkan bener-bener masih ada di situ. Dan untuk orang yang nggak kuat mental mungkin lu ngeliatnya akan anjir apa sih gitu. Tapi gue karena berlima ya, jadi gue berani dong. Dan memang resiko dari bergabungnya kita di pemburu hantu itu ya seperti itu. Lanjut, seperti biasa di hari pertama ketika sampai di lokasi tersebut, kita survei seluruh lokasi, dari kamar mayat, dari kamar mandi, dari kamar dokter, kamar pasien kelas 1, 2, 3 menurut gue ya. Semuanya lah gue dan tim gue telusuri untuk mencari spot-spot penataan kamera, mencari spot-spot di mana kita akan mengadakan settingan-settingan yang bisa dibilang untuk mendramatisir, menyiapkan segala sesuatunya seperti biasalah. Kita menyiapkan properti apa saja, keperluan apa saja, dan pengaman apa saja, karena rumah sakit ini bisa dibilang benar-benar rumah sakit yang sudah lama tidak berpenghuni, yang dimana hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi dong. Oke, lanjut cerita lagi. Gua waktu itu akhirnya membriefing teman-teman gue bahwa rumah sakit ini bisa dibilang tempat yang beda dari sebelum-sebelumnya, karena aura ketika gue datang ke situ ngerasanya bener-bener parah, sumpah. Gue juga sendiri merinding. Ini sekarang gue voice ini, suara gue juga sangat-sangat merinding. Bukannya gue lebay, tapi gue masih kebayang gimana seremnya itu tempat. Oke, setelah kita briefing, kita menata dan menentukan semua tempat-tempatnya dan settingan-settingan yang ingin kita lakukan di hari esoknya. Akhirnya kita menelusuri. Waktu itu di jam 9 malam kita mulai. Di jam 9 malam itu kita berlima, satu teman gue ada di tenda, yang dimana dia harus mantau monitor dan mengedit-ngedit segalanya dong, untuk perpindahan kamera, memberi untuk mengontrol lah pokoknya gimana caranya pengambilan gambar atau hal-hal yang emang harus di manage itu terkontrol. Terus gue sama temen gue, jadi waktu itu tim kita tuh ada 2 cewek dan 3 cowok. Yang satu cowok di monitor di tenda, dan gue dan temen gue 2 cowok, dan gue dan temen gue cowok dan temen gue cewek 2. Jadinya kita pisah dong, karena kita nggak mau ngambil risiko ceweknya dipisah. Akhirnya gue memutuskan untuk memberi saran kepada tim bahwa cewek cowok lah. Oke, berarti kita ada 2 regu untuk berkeliling. Waktu itu gue bersama namanya salah satu temen gue lah, pokoknya gue nggak mau sebut namanya. Waktu itu kita menelusuri tempat kamar mandi. Gue terus minta ke balkon
Terus gue ngambil view waktu itu gue ngambilnya di apa tuh, kayak kamar operasi gitu. Jadi alat-alat bekas operasinya itu ada, cuma udah nggak ada darahnya karena itu kamar operasi udah tapi dan posisinya juga rapih. Cuma ya karena nggak pernah dipakai, paling ya kesenggol-senggol tikus lah. Nggak tahu kesenggol tikus, nggak tahu jalan sendiri tuh. Jalan apa? Dorongan tempat tidur ya. Ya gue masih positive thinking aja. Terus gue juga menelusuri kamar mayat, dimana kamar mayatnya itu masih zaman klasik banget. Jadi kayak ya nggak ada modernnya banget. Walaupun gue nggak tahu kamar mayat modern tuh kayak gimana, tapi bagi gue ini kamar mayat yang klasik banget. Yang mungkin kalau dijadiin film horor tuh disorot aja tuh ruangannya lu udah pada takut ada jump scare, karena emang ngeri banget. Gue ngebayangnya tuh bener-bener serem abis. Dan teman gue yang cewek ini nggak tahu kenapa tiba-tiba ngomong nih amis banget sih, padahal gue nggak nyium apa-apa. Shit man. Dan gue juga waktu itu dalam tanda kutip gue tuh berani-berani enggak, karena ini bener-bener tempat yang sangat-sangat ini sih ngeri banget, karena ini rumah sakit. Nggak kayak sebelum-sebelumnya kita nelusurin kayak rumah kosong, kebun-kebun, atau pabrik-pabrik. Ini beda, rumah sakit yang udah jelas ini emang tempatnya orang bermasalah akan kesehatannya dan fisiknya gitu. Jadi ini suatu hal yang emang ini sih mengkripikan banget bagi gue. Oke lanjut. Itu setelah temen gue ngomong amis banget, gue langsung cabut, ngebuang kamera untuk nggak nyorot lagi ke kamar mayat. Tiba-tiba temen gue teriak yang di belakang. Ini bukan settingan, bener-bener bukan settingan. Gue aja kaget yang megang kameranya, inget banget. Dia waktu itu ngomong ada yang manggil gue gitu. Ya siapa? Monitor di headset lo apa siapa gitu? Karena kan yang ada di lokasi tuh cuma kita berlima gitu. Yang nggak tahu siapa. Akhirnya sumber suara yang tadi si temen gue denger tersebut, dia samperin. Ya gue temenin dong sambil ngambil kamera. Tapi gue juga tetap jaga-jaga nih, karena gue nggak mau ngambil kamera, ngambil view yang emang nggak diinginkan. Jadi gue harus pinter-pinter. Jadi gue sambil mendramatisir sesuatu atau pura-pura ada something. Terus temen gue ngelihat ada kayak sesosok. Gue nggak tahu juga, karena gue bener-bener mata gue fokus ke monitor kamera dan gue lagi fokus ke sama view-view yang gue ambil sendiri dong. Temen gue tiba-tiba lari, si cewek ini. Dan gue langsung ngikutin dia lari. Kamera langsung go off waktu itu, karena ini udah di luar skenario. Gue takutnya tuh teman cewek gue ini kenapa-kenapa. Ya makanya gue langsung kejar dia. Sampai dia berhenti langsung gue tarik. Ayo kita balik lagi ke tenda. Karena lu udah di luar kontrol. Kita balik lagi, kita ketemuan sama tim ini. Ya gue panggil pakai HT ke tim yang satunya lagi. Ya udah kita ketemuan ke lobby. Udah kita bikin dramatisirnya di lobby aja sama pembuktian. Ya udah di lobby kita bikin pembuktian. Waktu itu pesertanya dia yang mengajukan. Jadi karena gua nggak ngasih, jadi dia minta temenin. Gua nggak berani, jadi akhirnya sama temen gue yang cowok. Jadi si A dan si B temen gue ini akan pembuktian. Yang seharusnya pembuktian itu adalah satu orang aja. Jadi si cewek A dan B ini cowok ya, gue kasih inisialnya. Mereka akhirnya ya udah di lobby gue kunciin pintu, nggak kunci sih, maksudnya dalam arti gue kasih blok, gue kasih garis di mana ini kekunci, nggak boleh dilewatin. Jadi penelusuran kalian tuh hanya di sekitaran lobby. Jadi andaikan kalian mau nyorot sesuatu ya harus nggak boleh ngelewatin batas itu. Tiba-tiba dong baru 10 detik jalan, 10 detik apa 15 detik gitu, jalan kamera baru gue bilang rolling dari monitor. Si cewek itu yang tadi sama gue, si A itu tiba-tiba lari nyelonong mau ke arah atas lagi dengan sendirinya. Di situ langsung panik, gue langsung offin kamera, suruh offin kamera tuh temen gue offin semua kamera, terus dia ngejar si cewek itu. Akhirnya si cewek itu tiba-tiba ke kamar mayat yang dia tadi teriak-teriak amis-amis gitu. What the fuck bro, itu adalah hal yang gue sendiri jujur ya, itu hal yang gak bisa gue duga, karena tiba-tiba kok dia seperti itu gitu. Dan
apa ya, gue di posisi saat itu gue bingung harus bagaimana, karena kita hanya berlima, dan itu kejadiannya sih udah karena kita mau cut jam 12 malam lah. Kita udah mau udahan, udah lagi sesi pembuktian, tiba-tiba hal-hal tidak terkontrol seperti itu kejadian, dan gue nggak, apa ya, waktu itu gue shock sih, gue bingung, tapi gue harus beraniin karena teman gue ini aneh gitu. Ya udah, gue udah nggak positive thinking lagi, gue udah ngomong nih orang kerasukan. Udah, setelah dijemput ke kamar mayat, dia lah posisinya lagi duduk jongkok aja, nangis, nggak tahu ya. Udah itu udah kerasukan dong, lu mau ngapain lagi ke kamar mayat, lari sendirian nyelonong, ninggalin teman-teman lu, apalagi kalau bukan kesurupan kan gitu. Ya udah, akhirnya gue suruh narik itu si A, B megang dia, udah digendong sama kita bertiga. Kita gendong teman kita yang cewek, karena ini cewek bro. Kalau cowok sih peribahasanya tubuhnya lebih kuat dari cewek, tapi ini cewek yang tubuhnya lemah. Jadi ya udah, kita gegotong, kita bawa ke tenda. Terus gue dan teman cewek yang satu lagi si D ini nyamperin dong ke warga sekitar yang terdekat, minta tolong lah ke ustadz. Akhirnya kita ketemu sama salah satu ustadznya, kita tolong minta sembuhin, dan akhirnya tetap nggak bisa keluar. Akhirnya disiram pakai air apa, tau adem, langsung pingsan, dan langsung gue bawa ke rumah sakit dong, karena sudah memasuki kategori yang gue sendiri udah bingung mau ngapain. Karena peribahasanya ini adalah konten dimana ya kita itu hobi yang memang ada uangnya sih waktu itu, tapi ini juga di luar kontrol kita karena ini tidak terduga. Karena biasanya kita menelusuri tempat-tempat yang dimana itu hal-hal yang harus bisa terhandle. Dan nggak tahu kenapa di lokasi ini dari awal prepare aja udah kayak terlalu buru-buru. Karena gue sendiri udah parno dari awal datang di tempat ini. Jadi gue bawalah ke rumah sakit si A ini. Yaudah, akhirnya gue dan si B dan si D akhirnya nunggu di rumah sakit tersebut. Dan kita udahlah, semua properti masih di lokasi. Gue minta tim yang lain, tim pusat untuk ngambil tuh properti, karena gue pribadi udah nggak bisa untuk kesana lagi karena ngalamin posisi ini. Gue udah bingung mau ngapain, gue udah pikiran gue kemana-mana. Dan pada akhirnya apa ya, keesokan harinya gue mendapat kabar bahwa si temen gue ini A kena serangan jantung. Fuck bre, apa ya, serangan jantung dan meninggal kata medisnya. Something gue masih nggak percaya, tapi sisi lain ini fakta, karena gue mendapat telepon baru. Bayangin lu baru bangun tidur, terus lu tiba-tiba ngangkat telepon denger gitu, lu diem dulu, gue posisinya diem dulu, dapet kabar. Sambil gue mikir nyerna lagi, siapa yang serangan jantung, siapa gitu. Ya pas gue tanya lagi siapa gitu di grup pemburu hantu, si A. Ya nggak malu bro. Gue deket banget sama si A, gila, itu temen gue banget. Cewek yang gue bisa dibilang gue aja masih takut, tapi dia berani nyauzubillah selama ini. Tapi kalau kata ustadz, dia ketempelan dan itu udah gak bisa ngerasukin. Waktu dia nyium amis itu katanya udah telat, karena ketika dia udah nyium amis itu sendirian padahal gue gak nyium amis, si A ini udah dalam kondisi dia udah bukan dia. Raganya tuh udah gak entah kemana. Setelah itu ya gue histeris lah, namanya kehilangan orang terdekat gimana sih. Sampai gue menceritakan ini pun sebenarnya gue mikir-mikir lagi, cuma kayaknya ini adalah cerita yang menarik untuk kalian dengar dan bisa kalian ambil pelajarannya, bahwa jangan melakukan sesuatu atau menantang sesuatu atau melakukan sesuatu yang memang di luar kendali kita. Ya udah, setelah gue dapat kabar tersebut, ya udah, mau nggak mau kita nerima, ikhlas. Dan gue itu kejadian udah lama sih, jadi gue udah agak lupa lah, alhamdulillah, dan gue udah bisa ikhlas atas kepergian teman gue ini. Tapi yang jelas cerita gue ini
nggak bisa gue rincikan dengan detail karena memang ini juga privacy, karena keluarganya teman gue ini ngomong bahwa ya jangan sampai cerita ini menyebar kemana-mana karena terlalu beresiko untuk ke hubungan keluarga mereka. Ya sudah, jadi cerita ini sedikit gue modifikasi sedikit-sedikit, tapi keseluruhannya gue bisa pertanggungjawabkan karena ini adalah cerita yang gue rasakan langsung dan traumanya masih sampai sekarang. Ya, dari cerita Wajah Voice Story episode 2 kali ini, gue ingin mengatakan kepada kalian, jangan sesekali melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan kalian, apalagi soal menyangkut alam lain. Karena sebenarnya hal-hal seperti ini nih bisa kita hindari asal kita tidak menantang mereka. Gue akui gue bergabung di komunitas itu nggak nyesel, cuma temen gue inilah yang harusnya dia harus tahu batasan dia sih sebenarnya. Cuma intinya pesan moralnya sih balik lagi, jaga, hargailah sesama makhluk hidup karena kita sama-sama ciptaan Allah ya. Ya sudah di alam lain, yang sudah beda alam sama kita tetap kita harus hargai. Jadi mungkin ini salah satu teguran buat gue terutama, bahwa jangan melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Intinya juga banyak-banyak berdoa, jangan terlalu jumawa akan kemampuan sendiri sih. Itu sih pesan moral bagi gue. Jangan pernah melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan, terutama soal hal-hal goib seperti itu. Oke. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang membingungkan kalian yang mendengarkan Wajah Voice Story episode 2 kali ini, dan juga terlalu panjang, mohon maaf. Cuma semoga kalian bisa mendengarkan dengan nyaman dan kalian juga bisa mendengarkan ini dengan seru ya. Walaupun ini pengalaman yang creepy, sedih, campur aduk sih. Gue nggak tahu harus ngomong gue seneng atau ini harus gue sedih atau gue harus apa, gue nggak tahu. Tapi intinya sih ya baik lagi, jangan pernah melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan kalian, apalagi soal goib. Goib ditantang, lu mau nyari mati namanya ya. Karena goib itu tahu-tahu dirasukin aja lu nggak tahu. Lu lagi kencing tahu-tahu dirasukin arwah lain, kalau lu nantang dari awalnya juga nggak tahu. Jadi ya hati-hati aja lah pokoknya, saling menghargai lah intinya. Oke. Sekian dari gue, Bagus Lantaka. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih sudah mendengarkan Wajih Voice Story episode 2 kali ini bersama gue. Mohon maaf sekali lagi jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada kata-kata yang membingungkan. Oke, selamat beraktivitas kembali. Salam sukses buat kita semua. Ciao.